Selamat berjumpa dalam acara Serambi Religius di hari Minggu 1 November 2020, Hari Raya Semua Orang Kudus. Ibu bapak, saudari-saudara umat beriman yang terkasih, pada Hari Raya Semua Orang Kudus ini, liturgi sabda mengajak kita semua untuk merenungkan catatan historis iman kita sebagai berikut. Bacaan pertama diambil dari kitab Wahyu bab 7 ayat 2 sampai 4, dilanjutkan dengan ayat 9 sampai 14. Aku melihat suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak terhitung jumlahnya. Mereka terdiri dari segala bangsa dan suku, kaum dan bahasa. Bacaan kedua kita mendengar dari surat pertama Rasul Yohanes bab 3 ayat 1 sampai dengan 3. Kita akan melihat Kristus dalam keadaan yang sebenarnya. Sementara dalam bacaan Injil akan kita renungkan Injil Matius. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, ketika melihat banyak orang yang datang, Yesus mendaki lereng sebuah bukit. Setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya. Lalu Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya, karena kebenaran, merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu, jika demi aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena besarlah ganjaranmu di sorga." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudari-saudara, para orang kudus, pendengar setia YouTube Serambi Religius. Pertanyaannya adalah apa? Siapa itu orang kudus? Hari ini Gereja Universal merayakan Hari Raya Semua Orang Kudus. Sejatinya, semua orang Kristen dari status atau ajaran apapun dipanggil kepada kepenuhan hidup Kristen dan kesempurnaan cinta kasih. Mereka dipanggil kepada kekudusan sebagai tanggapan pada sabda Yesus sendiri. Karena itu, haruslah kamu sempurna seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Dengan demikian, Anda sekalian adalah orang kudus. Karena Anda telah mendengarkan firman Tuhan. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ketika mendengar seruan Tuhan Yesus, Anda dihantar ke pelaminan altar suci dan pastor atau diakon
membaptis saudara dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, disitulah Anda menjadi orang kudus, karena Anda telah menanggapi atas firman Tuhan. Kekudusan sangat mungkin dicapai sebab Allah telah mengutus Roh Kudus-Nya dalam hati kita untuk mengasihi Dia dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan tenaga, serta saling mencintai seperti Yesus telah mencintai kita. Saudari-saudara umat beriman yang terkasih dalam Yesus Kristus, hidup kudus diuji dan dikembangkan dalam pengalaman hidup setiap hari. Mengacu pada asal katanya, kekudusan berarti dipisahkan. Maksudnya apa? Dipisahkan untuk menjadi milik Tuhan. Maka sejatinya adalah Anda yang adalah milik Tuhan adalah kudus. Sangat simpel mengerti kekudusannya seperti itu. Hati kita bisa terikat oleh kesombongan, egoisme, iri hati, dan harta duniawi, tetapi berjuang untuk mencapai kekudusan. Kita hidup bukan untuk diri kita sendiri, tetapi untuk Allah. Dialah yang empunya kita. Maka pilihlah selalu Allah dan kehendaknya dalam hidup, niscaya akan mencapai hidup kudus. Saudari-saudara orang kudus yang terkasih, menjadi kudus berarti menjadi milik Allah. Serahkanlah seluruh dirimu, seluruh keluargamu, seluruh pekerjaanmu, seluruh cita-citamu kepada Allah, maka kudus. Dan kekudusan itu tercapai ketika Allah mengaruniakan rahmat keselamatan dalam dirimu. Kalau keselamatan Roh Kudus sudah ada dalam dirimu, maka 8 sabda bahagia dari atas bukit menjadi milik kita. Disitulah Anda menjadi kudus. Berbagai bentuk kejahatan dan segala macamnya adalah tantangan hidup kita. Tetapi kalau kita mengandalkan Allah, maka disitulah jalan kekudusan kepada kita lewat sabda bahagia. Yesus dengan jelas menyebut, berbahagia orang miskin, berduka cita, lemah lembut, lapar dan haus akan kebenaran, murah hati, suci hati, orang yang membawa damai, dianiaya oleh sebab kebenaran. Yesus tidak mengajarkan kita orang-orang yang bersifat permisif terhadap penderitaan dan penganiayaan, tetapi menyadarkan kita bahwa kebahagiaan Kristiani itu berawal dari kesetiaan dan hal percaya sepenuhnya kepada Allah dan menyerahkan seluruh dirimu sepenuhnya kepada Allah. Disitulah letak kekudusan hidup. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih, bukankah salibnya yang kudus ini, salib yang di belakang ini, membawa keselamatan kekal? Demikian juga kita yang tetap setia akan mengalami keselamatan bersama Dia kelak. Maka mari kita terus bertekun mengusahakan hidup kudus. Jangan takut menjadi orang kudus meski banyak tantangan dan persoalan lainnya yang menggerogoti kekudusan hidupmu itu. Maka Bunda Maria mengatakan, aku adalah ibu dan ratu semua orang kudus. Salam damai kudus bagimu. Tuhan memberkati kita semua. Selamat berhari Minggu.